Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ya. Dan semoga Allah senantiasa diberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hingga kita diberikan kemampuan untuk tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya alamin. Baik, dan kali ini kita akan belajar tentang statistika, matematika, yaitu dipelajari ini ada beberapa gambar suatu ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, Bapak tanya, pernahkah kamu melihat kedua gambar seperti di bawah ini? Nah, ini yang satu gambar dan yang keduanya. Nah, ada data penjualan yang diagram batang tegak yang satu ini, dan yang kanan itu diagram batang datar. Nah, ini ada dua contoh diagram batang yang tegak dan datar. Coba perhatikan di sini ada perbedaannya yang tegak dengan yang datar itu ya. Nah, setelah itu kita amati diagram batang tersebut. Nah, dari gambar untuk memahami cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, itu terlebih dahulu kita harus memahami cara mengumpulkannya. Nah, misalkan ada pengumpulan data, ada dua ini. Bisa satu secara langsung, contoh misalkan kumpulan data tentang jumlah siswa kelas 1. Dalam hal ini kita bisa mengumpulkan data secara langsung, kemudian kita catat ke dalam catatan yang kita punya. Misalkan jumlah siswa kelas 1, perempuannya itu 10 orang, laki-laki 5 orang, totalnya 15 orang. Ya, yang kedua kita mengumpulkan datanya melalui ini ya. Nah, contoh soalnya. Nah, ini kita bikin contoh soal data nilai ulangan matematika. Nah, dari 20 siswa itu berikut. Ada 6, 7, 7, 6, 8, 9, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya. Nah, tabelnya seperti ini, tabel frekuensinya. Nah, data nilai ulangan matematika 20 orang siswa itu sebagai berikut. Tulis angkanya dan kita beri warna nih. Yang 6 warna merah, yang 7 warna hijau, yang 8 itu warna ungu, 9 juga. Nah, ini angka terkecilnya adalah 6. Nah, nilai ulangan matematika 6 itu ya. Terusnya, nah yang 6 itu yang warna kuning. Nah, ini ya, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Kemudian yang 7. Nah, yang 7, 8 juga dihitung. Yang warna ungu. Kemudian yang 9 juga dihitung, itu ada yang warna biru ya. Nah, itu ada 3 warnanya. Nah, dari nilai ulangan matematika ini antara 6 sampai 9 itu rentangnya. Nah, ini dari seluruh nilai yang ada di tabel itu ya. Kita 6-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5, 6. Nah, coba itu tuliskan dibikin 5. Nah, lihat. Dipakai garis 1, 2, 3, 4, ke 5-nya garis. Itu menggunakan turus. Nah, kemudian frekuensinya ditulis ada 5. Kemudian 7. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, ada 5 angka 7 yang warna hijau sudah kasih Bapak tanda. Ini ada juga berikutnya yang nilai 8, 9 juga semuanya dihitung sama kalian. Ada 6 dan 8-nya, ada 9-nya, ada 3. Ini ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kan? Nah, yang angka 8 itu dengan tanda yang dituliskan di tulisnya 6. Nah, ini lebih satunya karena itu 5 setiap turus garis miring ke 5-nya baru tambah 1 jadi 6. Nah, ada lagi yang 9. 1, 2, 3. Nah, ada 3 yang uang 9 ya jumlahnya. Buat 1, 2, 3 pagar. Kemudian kita frekuensinya atau tulis angkanya angka 3. Itu tabel frekuensi contoh yang kita pelajarin ya. Yang 5, 6, yang 9 itu ada 3. Nah, itu frekuensinya dijumlahkan semuanya menjadi 20 siswa ya. Ya, tepuk tangan dulu. Berarti kalian sudah bisa membuat tabel frekuensinya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian kita buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah kendaraan nih digunakan guru ke sekolah. Nah, ini ada tabel-tabelnya, jenis kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda umum. Nah, ini dari jumlah kendaraannya banyak. Nah, kita ikuti langkah-langkah berikut nih. Buatlah dulu sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan. Kemudian tiap sumbu dibagi dengan jarak yang sama. Kemudian juga sumbu datar mewakili kendaraan, yang tegak mewakili jumlah kendaraan. Kemudian dibuatlah sebuah diagram berdasarkan data. Dan juga diagram apakah yang kamu dapatkan nanti. Nah, mari kita buat diagramnya ya. Nah, untuk poin A dulu. Ini kita bikin sumbu datar dan sumbu tegak berpotongan di titik 0 ya. Nah, ini kita buat dulu sumbu. Ini ya, sumbu tegaknya. Kemudian ke pinggir itu adalah sumbu datar. Nah, ini ya. 0-nya ada di antara sumbu tegak dan sumbu datar. Tiap sumbu bagi dengan jarak yang sama. Nah, harus sama. Ya, tiap sumbu-sumbu itu baik itu tegak maupun datar. Nah, ini 1, 2, 3 sumbu tegak dibagi. Nah, jaraknya yang sama. Begitupun juga ini yang sumbu datarnya, teman datar ke pinggir juga sama. Dikasih ya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini ya, sudah kita bagi secara sama. Nah, kemudian untuk poin ini kemudian kita sumbu datar itu jenis kendaraan. Kemudian yang sumbu tegaknya kita bikin jumlah kendaraan. Nah, di sini yang sumbu tegak nih. Nah, ada 10, 20, 30, 50. Nah, ini yang mobil, sepeda motor, sepeda, dan angkutan umum itu sumbu datar masuknya ya. Itu angka yang terkecilnya mulai dari 10, 20, 30, sampai 50 itu sumbu tegaknya ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat poin D selanjutnya adalah lihat dulu jenis kendaraannya. Mobil ada 30. Nah, ditarikin ke atas 30. Sepeda motor ada berapa itu tadi? 50 ya. Sepeda 20 dan angkutan umum ada 10. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan tabel yang di atas, masukkan membentuk sumbunya. Nah, itu ya. Kemudian diagram batang tegak ini menggunakan diagram batang yang tegak. Selanjutnya jadi pada diagram batang tegak itu sumbu datar mewakili jenis kendaraan dan sumbu tegaknya mewakili jumlah kendaraannya. Nah, pada diagram batang mendatar itu sumbu datarnya mewakili jenis kendaraannya ya. Nah, selanjutnya diagram batang datar kita buat soal, contoh soalnya data jumlah siswa pada sebuah kecamatan di Sukamaju adalah sebagai berikut. Ini SD-nya 150 orang, SMP-nya 100 orang, SMK sebanyak 200 orang, dan SMA juga banyak. Nah, ini ada berapa orang ya. Kita bikin diagram batang datarnya nih.
buat sumbu dulu, nah ke atas dan dibagi dua, itu bagi dengan sama ya jarak antara jaraknya, baik itu sumbu tegak maupun sumbu datar. Nah, kemudian tingkat sekolah yang sumbu tegak itu buat tingkat sekolah dari mulai SD, SMP, SMK sampai SMA. Nah, yang dan jumlah siswa ini sama 50, 100, 150 dan 200. Ini untuk jumlah siswanya. Nah, kita diagram batang datarnya dibikin ya. Nah, sudah dibagi dua ini sumbu tegak dan sumbu datar. Kita buat yang SD. SD 150. Nah, ini sudah. SMP berapa? 100. Nah, kemudian SMK jumlah siswanya ada 200. SMA itu 50. Ini diagram batang yang datar. Nah, dibikin diagramnya ya sesuai dengan tunjuk atau tabel yang tadi sudah disediakan. Nah, itu kita lihat sering mati benar ya. Nah, yang SD ini nah 150 kan? Udah benar ya. Kita cek kembali SMP 100. Yang SMK itu diagram batangnya sampai dengan 200. Nah, SD yang SMP 150 dijumlahin dan yang 200 ini SMK dengan yang SMK itu berarti yang terbesar ya, paling panjang batangnya. Nah, kemudian yang paling sedikit atau terkecil itu jumlah siswanya yaitu SMA cuma 50. Nah, 50. Nah, di sini jadi kita mengetahui mana yang jumlahnya paling besar, terbesar dan yang jumlah terkecil. Nah, kalau SD 150, SMP 100, SMK 200, SMA 50 kita jumlahkan. Jadi berapa semuanya? Totalnya menjadi 500 siswa. Nah, dari SD, SMP, SMK sampai SMA. Coba. Nah, terima kasih. Setelah kita belajar, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah engkau jadikan aku lupa kepadanya, wahai Tuhan semesta alam. Amin ya amin. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jangan lupa selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.